Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku? Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja di rumah, sehingga kita bisa belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di rumah masing-masing ya. Walaupun kita belajar secara daring, secara online, bertemunya di YouTube, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat dalam belajar. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas pelajaran yang berikutnya masih berkaitan dengan hari kiamat atau hari akhir ya. Cuma pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, baik kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Nah, sebelum terjadi pasti ada tanda-tandanya dulu. Ya, apa itu tanda-tandanya? Nah, mari simak baik-baik. Namun, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya belajarnya lebih mudah dan diberikan kelancaran serta diberikan pemahaman agar kita mengerti apa yang Bapak ucapkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik anak-anakku semuanya, sudah siap ya? Kita mulai saja pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kiamat sugro terlebih dahulu. Apa itu kiamat sugro? Yakni kiamat kecil. Kiamat yang kecil sebelum terjadi kiamat besar atau kiamat kubro. Yang pertama, tanda-tanda kiamat sugro yakni maksiat sudah merajalela. Nah, kita tahu saat ini di zaman sekarang ini maksiat betul-betul sudah merajalela. Di mana-mana kita mudah menjumpai kemaksiatan ya. Kemaksiatan itu seperti apa aja? Entah itu kemaksiatan pergaulan bebas, entah itu kemaksiatan minuman keras, entah itu kemaksiatan seperti di diskotik, di bar, perjudian dan sebagainya ya. Jadi sudah merajalela di mana-mana terjadi maksiat. Di mana-mana mudah dilihat kemaksiatan. Kemudian yang kedua, contoh atau tanda dari kiamat sugro, banyak anak-anak yang sudah durhaka kepada ibu dan bapaknya ya. Kita tahu banyak anak-anak yang sudah melawan, yang sudah tidak patut lagi, yang sudah tidak patuh atau taat kepada kedua orang tuanya. Bahkan banyak anak
yang membuat orang tuanya menderita, yang membuat orang tuanya menangis, maka dari itu sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat sugro. Ya, semoga di rumah anak-anak semuanya taat, selalu patuh kepada kedua orang tua, sehingga kita masih terhindar dari jauhnya hari kiamat ya. Baik, yang selanjutnya atau yang ketiga, tanda-tanda kiamat sugro berikutnya adalah banyaknya perempuan yang menyerupai seperti laki-laki, baik dandanannya, pakaiannya, tingkah lakunya seperti laki-laki. Ya, kita lihat dalam keseharian banyak perempuan yang tomboy, tidak lagi memakai jilbab, tidak memakai kerudung ataupun menutup aurat seperti layaknya seorang perempuan muslim. Mereka sudah mudah kita jumpai dimanapun berada. Atau sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita atau perempuan. Banyak laki-laki yang sudah memakai tindik atau antik atau perhiasan, kalungnya, antingnya, ya, jadi menyerupai seperti perempuan. Bukan hanya dari segi penampilan seperti itu, tapi tadi tingkah lakunya, entah itu yang kita sebut dengan istilah bencong atau banci, atau gay, atau lesbian dan sebagainya, sehingga mereka menyerupai seperti lawan jenisnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi merupakan tanda-tanda kiamat sugro. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha, selain itu perempuan pada umumnya sekarang sudah gemar memamerkan auratnya. Jadi tidak lagi menutupi auratnya, bahkan diumbar, bahkan auratnya dipertontonkan, diperlihatkan. Mereka senang, mereka bangga dengan apa yang ditunjukkan auratnya yang dimilikinya, seolah-olah menjadi kebanggaan. Bukan lagi ditutup-tutupi, bukan lagi disembunyikan, namun dikeluarkan atau dipamerkan. Nah, ini salah satu tanda bahwa kiamat sugro itu sudah ada, seperti itu ya anak-anak. Semoga anak-anakku yang di rumah, yang perempuan, jangan sampai seperti itu, membuka auratnya, mempertontonkan atau memperlihatkan auratnya, sehingga tidak ada rasa malu lagi untuk membuka auratnya. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha, banyak para ulama yang sudah meninggal, banyak para ulama yang mengajarkan agama, yang menuntun kebenaran, sudah pulang ke rahmatullah atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sudah sedikit yang menyerukan kebaikan, yang menyerukan kepada agama Allah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu berada dekat dengan ulama, dekat dengan ahli agama, sehingga kita dituntun kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, minum minuman keras itu seperti minum minuman keseharian. Jadi minum minuman arak, minum minuman keras, bir, whisky, anggur merah ataupun apa yang memabukkan, seolah-olah seperti minuman biasa saja, kayak minum air putih, kayak minum air teh atau kopi. Mereka tidak segan lagi, tidak sungkan lagi, bahkan di tempat yang terbuka atau di tempat umum. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, perzinahan dilakukan dengan terang-terangan. Nah, ini pergaulan bebas. Entah itu kita lihat di tempat-tempat yang banyak berkerumun muda-mudi, remaja-remaja, di pantai, di taman-taman, di tempat banyak kita jumpai yang sedang berpacaran. Nah, ini mereka sudah tidak malu-malu lagi. Sudah auratnya dibuka, lalu mereka bermaksiat terang-terangan tanpa ada rasa malu. Nah, ini sudah merupakan tanda-tanda kiamat. Selanjutnya ada lagi yang sekarang
sudah terjadi yang tadinya belum terjadi, yakni padang pasir di Arab ataupun di lingkungan Mekah, Madinah, yang tadinya padang pasir sekarang sudah tumbuh rumput hijau. Yang tadinya bukit, gurun pasir, pegunungan yang bebatuan gersang, sekarang gunung-gunung yang bebatuan, gunung-gunung ataupun pasir-pasir tadi sudah ditumbuhi rumput-rumput hijau yang segar, sehingga tidak lagi seperti dulu, tidak gersang lagi karena memang sudah banyak tumbuh rumput. Nah, ini sudah terjadi, berarti sudah tanda-tanda kiamat, yang masih kiamat sugro. Selanjutnya, nah, di zaman sekarang juga terjadi berlomba-lomba membangun masjid, ya, menghias masjid, membangun masjid yang megah, tapi isinya yang menggunakannya, yang memanfaatkan sedikit. Ketika sholat berjamaah hanya satu baris atau paling banyak 2 baris, padahal bangunannya megah, luas, besar, tapi isinya sedikit. Hampir di semua tempat, entah itu kampung ataupun wilayah-wilayah di perkotaan, bahkan sampai di pedesaan, banyak yang membangun masjid, berlomba-lomba membangun, memperindah masjid, namun isinya sedikit. Ini berarti sudah merupakan tanda-tanda kiamat sugro. Yang selanjutnya, nah ini yang sering kita dengar, yang sering kita pelajari, banyak terjadi bencana alam. Entah itu gunung meletus, entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya. Jadi sudah melanda atau sudah dilanda banyak bencana alam. Bencana alam sudah terjadi hampir di semua daerah, di semua wilayah. Nah, itu ya anak-anakku yang soleh dan soleha, diantaranya dari beberapa tanda-tanda kiamat sugro. Selanjutnya kita akan bahas tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini yang sangat mengerikan kalau kita bahas, ya nak. Karena apabila kita membahas tanda-tanda kiamat kubro, seolah-olah kita berada di dalamnya dan kita merasa was-was, merasa gelisah, merasa ketakutan, kebingungan, dan perasaan lainnya. Apa saja tanda-tandanya? Nah? Baik, yang pertama diantaranya, ketika sudah terjadi atau mendekati kiamat kubro, munculnya Dajjal. Dajjal dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala upayanya untuk mengajak semua umat manusia agar menjadi kafir, supaya umat manusia semuanya menyembah kepadanya. Bahkan dia bisa membuat manusia takluk karena bisa menghendaki mengikuti apa kemauan manusia, dan dia bisa mewujudkannya. Akulah Tuhan, kamu mau apa? Mau dikasih apa? Mau ditunjukkan apa? Dia bisa melakukannya atau mewujudkannya, sehingga banyak yang percaya kepadanya bahwa dia adalah Tuhan. Nah, seperti itu ya nak. Mudah-mudahan kita terhindar dari tipu daya Dajjal atau fitnah Dajjal. Selanjutnya, ketika Dajjal muncul, berikutnya turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Dajjal ini nanti dilawan oleh Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa ini akan mengalahkan Dajjal. Lalu turun juga Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti akan sholat berjamaah dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa menjadi makmum pada Imam Mahdi. Nah, ini tanda yang selanjutnya yang sangat mengerikan, yakni munculnya Ya'juj dan Ma'juj.
Ya'juj dan Ma'juj ini seperti monster. Jadi manusia, tapi manusia kayak siluman yang sekarang tertahan di suatu tempat, dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih hidup. Dan pada waktu Nabi Muhammad SAW diberikan tanda, ketika Nabi tidur terbangun, karena beliau Nabi Muhammad SAW bermimpi bahwa pintu atau tembok tempat dikarantinanya atau tempat ditahannya Ya'juj dan Ma'juj sudah berlubang sebesar, Nabi sampai membuat lingkaran antara jempol dan jari telunjuk seperti ini ya. Nah, itu pada waktu Nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW sampai di periode kita zaman sekarang berarti sudah berapa tahun? Nah, kalau dihitung dari hijrahnya, kita sudah berada di 1442 tahun. Ketika Nabi menunjukkan tanda dengan jari, lubang antara jari jempol dan jari telunjuk seperti ini, selama 1442 tahun ini berarti sudah membesar, entah sebesar apa. Nah, nanti akan keluar dan akan membuat atau memporak-porandakan manusia, terutama yang diincar adalah umat muslim. Mereka tugasnya atau mereka kerjanya membunuh dan membunuh. Tidak ada tempat untuk kita berlari, untuk berlindung. Tapi menurut riwayat, mereka tidak ambil pusing ketika kita bersembunyi di gua atau di mana, mereka tidak mau mengejar. Yang ada atau yang mudah digapai, yang mudah dicapai itu yang dibunuh atau menjadi sasaran. Bahkan Nabi Isa alaihissalam tidak dapat mampu untuk melawannya. Nabi Isa alaihissalam hanya mendapatkan perintah untuk bersembunyi. Nabi Isa alaihissalam beserta pengikutnya nanti naik ke atas gunung beserta para pengikutnya atau umat manusia muslim yang beriman, semuanya mengikuti. Dan Nabi Isa hanya bisa berdoa, meminta kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj ini dimusnahkan atau dihilangkan dari muka bumi. Jadi seperti itu ya nak. Ngeri banget pokoknya kalau udah keluar Ya'juj dan Ma'juj seperti monster, mesin pembunuh manusia yang tidak ada tandingannya. Jadi langsung Allah yang membasmi, Allah yang akan membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu setelah hilang Ya'juj dan Ma'juj, selanjutnya terjadinya gelap gulita. Jadi sebagian atau sebuah riwayat ada yang mengatakan gelap gulita itu akan terjadi selama 40 hari. 40 hari, 40 malam, bayangkan tidak ada siang, tidak ada cahaya, gelap selama 40 hari tersebut. Bagaimana kita merasakannya apabila kita berada pada masa seperti itu? Alangkah mengerikannya ya nak. Banyak yang menganggap itu adalah fenomena alam biasa. Banyak yang mengira itu hanyalah kejadian alam biasa saja. Padahal itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ketika mereka bangun tidur, mereka masih mengira malam ataupun masih gelap gulita, dan mereka ketika menyadari bahwa mengapa ini terjadi, mereka langsung melihat atau memegang Al-Quran. Dan alangkah terkejutnya, tulisan Al-Quran sudah lenyap. Ketika di dalam ketakutan seperti itu ingin membaca Al-Quran, merengkuh Al-Quran, menggapai Al-Quran, tapi ketika dibuka maksudnya mau dibaca, tapi tulisannya lenyap. Jadi lenyapnya tulisan-tulisan Al-Quran. Jadi tanda-tanda kiamat kubro seperti itu. Lalu
Ada lagi yang menyebutkan bahwa nanti akan keluarnya dukhon. Dukhon, apa ini dukhon? Asap. Jadi asap yang keluar, sebagian riwayat juga mengatakan dukhon ini akan keluar dari negeri Syam atau negeri Arab. Nah, tapi akan menyelimuti seluruh permukaan bumi, sedikit demi sedikit. Nah, orang-orang yang beriman akan menghirup, akan mencium, sehingga akan mati, akan meninggal dunia. Tapi seolah-olah seperti tidur. Nah, itu nikmatnya orang-orang yang beriman nanti akan dimatikan dulu, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti tidur. Tinggal orang-orang yang kafir saja, orang-orang yang jahat yang akan disisakan. Nah, baru setelah itu akan ditiup trompet ataupun sangkakala malaikat Israfil. Baru akan terjadi bencana yang amat dahsyat, hancurnya seluruh dunia, hancurnya seluruh muka bumi ini dan seluruh alam raya, alam jagat raya, baik di dunia, baik di muka bumi maupun di luar angkasa sana. Seluruh jagat raya, planet-planet akan bertabrakan, akan hancur luluh lantak. Tidak ada yang bisa menghindari kehancuran alam semesta alam tersebut ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dihindari dari bertemunya hari akhir yang mencekam seperti yang digambarkan tadi ya. Maka dari itu anak-anakku, marilah kita manfaatkan hidup kita yang singkat ini untuk banyak beribadah, untuk banyak melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban kita sebagaimana yang dituntunkan atau yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita ikuti tauladannya, kita ikuti sunnahnya, sehingga kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, demikian untuk materi hari ini. Tugasnya hanya menyimak saja, karena kemarin anak-anak sudah merangkum atau sudah mencatat ya tugas dari Bapak. Tidak ada tugas untuk hari ini, hanya menyimak saja. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian di komentar. Kasih jempolnya atau like ya, tombol like-nya. Jangan lupa sekali lagi untuk daftar hadirnya, tulis nama kalian dan juga nama kelasnya, bahwa kalian sudah ikut berpartisipasi untuk membantu perkembangan YouTube Khairunas TV. Semoga makin maju, makin hebat, makin jaya, sehingga kita semua bisa merasakan kebaikannya ya. Baik, sampai di sini dulu. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Akhir kalam walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.